Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada, yang bisa bersama-sama dalam live streaming Hope Center Manado di Malalayang dengan program Renungan Harian Senin 15 Mei, Jumat 15 Mei 2020. Ya, saya percaya hari ini hari yang Tuhan jadikan luar biasa bagi setiap saya dan saudara. Hari ini program Renungan Harian dari kami Hope Center Manado dimajukan lebih awal, kurang lebih 1 jam, karena memang ada acara yang lain lagi sebentar. Jadi kami memajukan 1 jam. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu Saudara yang mau bersama-sama dengan live streaming kami Hope Center Manado dengan program Renungan Harian Jumat 15 Mei 2020. Hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan juga boleh anugerahkan bagi setiap kita. Kita boleh ada di hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena apa yang kita andalkan secara manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh menjadikan hari ini lagi bagi kami. Engkau hentar kami ada di hari baru ini. Dan semua ini karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Dalam memperlengkapi kami di dalam beraktivitas di hari ini dan hari-hari akan datang. Saat ini kami rindu juga untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan rohani jiwa kami Tuhan, di dalam kami melangkah di hari-hari ini. Berfirmanlah saat ini melalui urapan Roh Kudus atas hamba-Mu, mengaruniakan pewahyuan. Demikian juga hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun yang dapat mengikuti live streaming dari kami Hope Center Manado di Malalayang ini, saat ini di tempat kediaman mereka masing-masing dalam segala aktivitas. Mereka bisa mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama urapi mereka, biar ada hati yang penuh dengan kesukacita dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara, hari ini saya membaca satu kebenaran firman Tuhan, mengajak kita membuka dalam perjanjian lama, dalam kitab Amos, ya. Salah satu nabi kecil, kitab Amos pasal 6, ya. Kitab Amos pasal 6 ayat 1, ya. Ayat 1, perikop rasa tentram yang palsu. Sekaligus saya memberikan judul firman Tuhan ini di hari ini, rasa tentram yang palsu. Pasal 6 ayat 1 dari kitab Amos ini saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kita semua yang sudah bisa bersama-sama saat ini. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat apa yang dicatat oleh Nabi Amos, ini menceritakan bagaimana Tuhan memperingatkan, ya, melalui Nabi Amos. Tuhan memperingatkan, ini bukan sekedar peringatan, tapi ini satu peringatan yang keras bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel, agar supaya tidak terlena, ya, tidak terlena dengan rasa nyaman, rasa aman, rasa tentram yang sedang mereka rasakan, yang mereka sedang alami pada waktu itu.
Nyaman di Sion, kalau kita lihat di sini, ini mereka sepertinya merasa tentram dengan segala kondisi, dengan segala situasi yang terjadi. Ya cukup mungkin menguntungkan, tidak ada hal-hal yang menakutkan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran. Nah, puji Tuhan saudara. Tapi Amos melalui Tuhan, melalui Nabi Amos datang memperingatkan. Bahkan dia katakan celaka. Ya saudara, ini satu hal yang keras sebenarnya, teguran yang keras ya. Kalau mereka bangsa Israel merasa aman, mereka terlena dengan kenyamanan, dengan keamanan yang sedang mereka rasakan. Dan kemudian juga ada Samaria, ya Samaria, nyanyian di Sion, merasa tentram di gunung Samaria atas orang-orang terkemuka yang seringkali mereka andalkan. Bangsa Israel mengalami rasa nyaman. Mereka mungkin berpikir saat itu mereka tidak ada masalah yang serius. Mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, saudara. Nah, mengapa dikatakan di Sion? Karena Sion kan itu tempat pusat peribadatan dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Sion dalam Alkitab juga dikatakan kota Daud, kalau kita lihat dalam 2 Samuel 5 ayat 7. Tempat di mana dibangunnya bait Allah oleh Salomo. Nah, dan Sion ini terletak di bagian utara kota Yerusalem. Apa yang disampaikan tentang hal Sion ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan ibadah. Tentang kegiatan-kegiatan rohani yang mereka lakukan. Nah, ini juga yang saya mau katakan, bisa saja saya dan saudara mengalami atau apa yang terjadi kepada bangsa Israel waktu itu terjadi mungkin pada saya dan saudara sebelumnya sampai hari ini mungkin, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita sudah lakukan, apalagi berbicara kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan ibadah, itu sudah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bagi saya ya, atau bagi saudara mungkin berpikir apa yang kita lakukan itu sudah merupakan hal yang terbaik bagi Tuhan. Kita mungkin akan menyatakan, saya rajin berdoa, saya rajin baca firman Tuhan. Ibadah-ibadah dari kemarin-kemarin saya orang yang tidak pernah absen. Saya orang yang selalu datang dalam gereja, memenuhi bangku-bangku gereja, rutin, aktif, bahkan mungkin sampai berpuasa. Saudara berkorban, memberi banyak bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan. Bahkan saudara dan saya mungkin berpikir terlibat di dalamnya. Dan kita berpikir itu sudah yang terbaik yang kita lakukan. Bahkan kita berpikir itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menyatakan ini hal yang sudah berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan. Mari kita lihat, ingat ya saudara, mari kita lihat dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan bahwa Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan aktivitas rohani kita. Apabila, nah ini perhatikan saudara, apabila hal itu tidak disertai dengan ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mungkin kita sudah berpikir, sudah setia, sudah melakukan banyak hal. Sampai kita berpikir ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan ini sudah hal yang berkenan kita pikir kita lakukan. Tapi kalau itu semua sekedar kita lakukan secara rutinitas, tidak disertai dengan ketaatan dalam melakukan kehendaknya, maka Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Dalam Amos 5 ini saudara. Jadi saudara perhatikan. Mari saya dan saudara perhatikan. Sungguh apabila kita mempersembahkan korban bakaran, bahkan korban sajian,
Dikatakan, aku tidak suka korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang, saudara. Dia katakan, jauhkanlah itu daripadaku, keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Dalam kehidupan bangsa Israel, sampai dibilang, coba perhatikan para ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mengapa dikatakan perhatikan itu? Karena mereka banyak mengetahui. Mereka sangat tahu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang akhirnya dikatakan coba perhatikan kehidupan mereka? Saking banyak tahu tapi mereka tidak taat, mereka tidak melakukan, mereka tidak mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka ketahui. Jadi secara kasat mata kita melihat orang-orangnya rajin, mengerti kebenaran firman Tuhan, terjun dan terlibat begitu aktif dalam pelayanan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak berkenan, bahkan aku membenci. Oleh karena itu, mari lihat apa yang dikatakan oleh Matius 23 ayat 3. Turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ya, ada orang-orang seperti itu. Oleh Alkitab katakan ahli Taurat dan Farisi. Nah, kita sebagai orang percaya di hari-hari ini, kita boleh lihat apa yang mereka ajarkan yang baik, yang benar kita ikuti. Tapi jangan ikut cara hidup mereka. Mungkin saudara akan melihat pemimpin-pemimpin saudara. Saudara akan melihat orang-orang yang seharusnya semestinya menjadi teladan bagi saudara. Mereka mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini saya berbicara bukan untuk saudara saja. Ini paling dekat. Ketika saya berkata, ini perkataan ini paling dekat dengan saya yang memperkatakannya, saudara. Jadi saya belajar mengkoreksi diri. Kalau saya mengajarkan berarti saya pastikan saya sudah mempraktekkan. Atau saya harus melakukannya, mempraktekannya terlebih dahulu. Untuk bisa diimpartasikan kepada orang-orang yang diajar. Atau kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan. Saya mau pastikan, saya mau berusaha, saya harus menaati, mengikuti kehendak Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan yang diajarkan itu semestinya kami lebih dulu yang melakukannya, mempraktekannya, dan berusaha, saudara. Saya berusaha untuk seperti itu, saudara. Jadi jangan bangga dengan ibadah, dengan segala kegiatan rohani yang kita lakukan kalau tidak diikuti dengan ketaatan. Tidak disertai dengan motivasi yang benar. Jangan sampai menunjukkan aktivitas ibadah, kegiatan rohani kita ada motivasi-motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya untuk dilihat agar supaya dianggap mendapatkan keuntungan-keuntungan dari itu yang sama sekali Tuhan tidak kehendaki. Jadi saudara mengertilah motivasi-motivasi yang tidak benar. Nah, kalau tidak benar berarti salah. Ketika kita melakukan semua aktivitas kegiatan rohani kita, mengikuti apa yang Tuhan mau, melakukan seperti yang Dia mau, maka motivasi kita juga harus benar, saudara. Motivasi kita benar untuk Tuhan, bukan untuk siapapun di dunia ini, bukan untuk pemimpin, bukan untuk mungkin pendeta gembala, bukan untuk gereja lokal secara organisasi, bukan untuk orang-orang di sekitar kita, tetapi yang kita lakukan untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah motivasi yang benar. Jangan sampai saudara melakukan karena untuk supaya dianggap dipuji, wah dia luar biasa. Dia orang yang hebat, ya. Aduh, ketika mendapatkan pujian seperti itu, kita membusungkan dada kita. Haleluya. Itu bukan motivasi yang benar, amin. Itu motivasi yang salah. Haleluya, haleluya. Motivasi yang salah. Ibadah yang atau kegiatan yang seperti itu, ini adalah satu kebencian bagi Tuhan. Dalam
Amsal 14 ayat 26 katakan apa saudara? Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi jangan terkecoh, jangan tertipu. Saudara berpikir sudah nyaman, sudah enak, saudara. Tapi mari lakukanlah semua itu dalam takut akan Tuhan. Maka benar-benar kita akan merasa tentram, kita akan merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, karena kita lakukan dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk bangga-bangga sebagai manusia, bukan untuk supaya dipuji, bukan supaya untuk dihormati secara manusia. Oh, ada orang yang mungkin menghormati, menghargai saudara. Waduh, akhirnya kemuliaan yang untuk Tuhan kita curi. Ya, kita bisa mencuri kemuliaan untuk Tuhan dengan cara apa? Ketika orang memuji saya dan saudara, waduh, langsung bangga. Nah, saya berdoa dijauhkan semua itu dari saya dan saudara, amin. Sehingga rasa tentram, rasa nyaman kita tidak palsu. Benar-benar kita mengalami yang sesungguhnya. Kita mengalami dalam dalam kemurnian, ya. Benar-benar kita merasakan, wow. Karena kita melakukan hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk kita mendompleng. Ya, bukan untuk kita memanfaatkan situasi kondisi yang ada. Ya, sudah bagus kita berbuat baik, sudah bagus kita dengan kegiatan aktivitas rohani kita, dengan pelayan kita, dengan jiwa sosial saya dan saudara, dengan kasih mungkin yang saudara tunjukkan. Tapi akan menjadi salah, akan menjadi palsu kalau motivasinya salah. Kalau motivasinya tidak murni. Kalau tujuan dari semuanya itu, akhir dari semuanya itu agar supaya orang memuji saya dan saudara, agar supaya orang salut, mengangkat jempol ribuan jutaan jempol mungkin bagi saudara. Saya mau katakan, jangan sampai kita terjebak ya dengan rasa nyaman, rasa tentram yang palsu ini, saudara. Kita tahu semuanya itu ditujukan kepada siapa? Semuanya kepada Tuhan. Amin. Jadi benar-benar ketika merasa tentram, merasa nyaman, itu satu sukacita, hal yang kita rasakan di dalam takut akan Tuhan. Ya. Karena semuanya kita akan katakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia yang patut dipuji, dia yang layak dipuji, dia yang layak diagungkan, ditinggikan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di masa-masa kita ada diam di rumah, ya puji Tuhan kita senantiasa diberikan kekuatan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi di balik semuanya itu, mari kita memiliki motivasi yang benar, motivasi yang murni di dalam semua aktivitas kita. Ketika kita dibatasi, kita melakukan benar-benar kita sadar untuk Tuhan, saudara. Kita sadar bahwa yang kita lakukan bukan untuk kita secara manusia, bukan untuk siapapun, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Dia yang sudah mengaruniakan hikmat, memberikan pewahyuan bagi saya dan saudara, memberikan kekuatan, mengaruniakan kesehatan bagi saya dan saudara. Maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sehingga dia katakan itu yang berkenan, bukan hal yang dibenci, saudara. Jangan sampai kelihatan hati kita, mulut kita memuji, memuliakan Tuhan, tapi jauh. Wah, lain cerita lagi itu, saudara. Nah, puji Tuhan, saya berharap saudara diberkati dengan renungan harian yang singkat ini. Kami percaya ketika kita menerima dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan hati yang terbuka, dengan kekuatan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus mengurapi saya dan saudara agar supaya benih firman Tuhan yang kita dengar tiap hari, yang ditabur, kita tangkap, itu bukan lalu begitu saja, tapi dia akan datang dalam hati kita, bahkan tanah hati yang terbaik kita siapkan agar supaya tidak dicuri oleh iblis, agar supaya tidak bertumbuh di batu-batu yang kelihatan pagi tapi sore itu tidak bertahan layu, saudara, yang hanya sebentar saja. Tapi pastikan benih firman Tuhan yang kita dapatkan, kita nikmati, kita
kita terima, kita makan, kita olah, saudara, ini akan menjadi satu benih yang hidup, bukan benih yang mati. Akan menghasilkan satu kehidupan rohani di hari-hari ini yang berkenan kepada Tuhan. Dipastikan tanah hati kita adalah tanah hati yang terbaik. Dan pastikan itu tidak akan dicuri oleh iblis, ya. Sekalipun mungkin ada ilalang-ilalang yang bertumbuh di sekitarnya, tapi itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan benih firman Tuhan yang senantiasa mengajar, menuntun, menyatakan kepada kita dalam 1 Timotius 3:16 bahwa firman Tuhan itu mengajarkan, membukakan, yang diilhamkan itu bagi saya dan saudara itu memberikan satu hal yang baik, satu hal yang positif bagi saya dan saudara. Amin. Jadi pastikan saudara, kalau saudara diberkati, selalu saya katakan di setiap bertemu dalam program Renungan Harian ini, saudara bisa share lagi, bagikan kepada orang-orang lain juga, agar supaya mereka juga yang tidak sempat atau tidak dapat bersama-sama dalam program live streaming Hope Center Manado dengan program Renungan Harian, bisa juga diberkati saudara. Dan saudara juga bisa mengikuti di YouTube yang ada, baik di YouTube GKRI Hope Manado maupun di YouTube pribadi saya. Saudara bisa nanti mengikuti sana, saudara akan diberkati. Dan saudara belajar juga memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Engkau yang sudah mengajarkan kami agar supaya kami tidak terjebak, terkecoh dengan kenyamanan, ketentraman yang palsu Tuhan. Benar-benar ketika kami nyaman, kami tentram, kami ada di dalam takut akan Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan yang ada dalam kehidupan kami pribadi semua. Kami tidak dinina-bobokkan dengan situasi kondisi yang ada, bahkan dengan segala apa yang kami lakukan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rohani kami. Oh Tuhan, biar Engkau yang mengaruniakan pewahyuan agar supaya juga memampukan kami untuk mempraktikkan seperti apa yang Tuhan inginkan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima, kami dimampukan untuk mempraktikkan, untuk melakukannya, sehingga benar-benar kami akan mengalami, merasakan ketentraman yang sebenarnya, yang semestinya, karena di dalamnya ada kemurnian dan semua kami lakukan dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kami manusia atau siapapun, tapi kami berbangga di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap saudara-saudara yang sudah bersama-sama pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saya mengambil kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama. Shalom, selamat siang Ibu Tini Weol, keluarga Rumondor Weol yang ada di Ranotana, Manado. Puji Tuhan bisa bertemu pada siang hari ini dalam program Renungan Harian Hope Center Manado. Saya berharap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya, pribadi Ibu Tini, keluarga juga, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan terus terpelihara di hari-hari ini. Tuhan menganugerahkan kekuatan, bahkan pewahyuan dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih Ibu Tini sebagai pegawai negeri ya, ASN, tetap dalam komitmen yang ada. Dan saya percaya Tuhan mengaruniakan promosi-promosi dalam pekerjaan. Puji Tuhan. Ada Ibu Gembala juga. Shalom, selamat siang Ibu Gembala Febe Novita Kalangi yang ada di Bitung. Ya, salam untuk Bapak dan semua keluarga yang ada. Diberkatilah dalam kita bertemu hari ini. Pelayanan diberkati, kesehatan juga diberkati, dan semua apa yang dibutuhkan Tuhan berkati. Amin. Ya, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Shalom juga, selamat siang. Ada Ibu Rosa Sani. Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa di hari ini. Tuhan memberkati ya pertemuan pada hari ini. Kiranya tetap semangat, tetap antusias, tetap dianugerahkan kekuatan, kesehatan dalam segala aktivitas pribadi dan keluarga, dalam rumah tangga, tetap diberkati Tuhan, dan juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kesehatan diberkati, perlindungan Tuhan tetap nyata bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalaupun nanti ada yang mau share, saudara bisa masuk melalui WA 0811 431 28
saudara. Jadi 0811 431 2864. Saudara bisa masuk di WA. Kami rindu juga mendukung, menopang jika ada yang membutuhkan doa-doa, baik yang sakit, dalam pergumulan, dalam hal apapun. Saudara bisa menghubungi kami di line telepon yang saya sudah sebutkan tadi, 0811 431 2864. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jangan lupa di-share lagi. Kalau saudara diberkati, berkati juga orang-orang lain di sekitar Anda. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.